Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Nah, kebetulan Ibu menyampaikan materi tidak secara berurutan sesuai bab. Nah, sekarang kita langsung pada bab ke-9 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Silakan dibuka buku paket dan dipersiapkan buku tulis. Catat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket ya. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, tentunya Ibu ingin bertanya kepada kalian apa pentingnya kita hormat kepada orang tua dan kepada guru. Mengapa kita harus bersikap hormat kepada mereka? Nah, tentunya mereka adalah orang yang berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua, ibu hamil, kemudian melahirkan, membesarkan kita, dan ayah bekerja keras memenuhi kebutuhan kita. Serta guru adalah orang tua kita di sekolah yang mendidik, menasehati, memotivasi, memberitahu kita mana hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kompetensi dasarnya memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat, berbakti, dan patuh kepada orang tua dan guru, memiliki adab tata krama kepada orang tua dan guru sesuai tempat dan kondisinya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas dari pembelajaran PAI. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI dan budi pekerti. Dan yang terakhir, menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, kewajiban berbakti kepada orang tua itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya terjemahannya di sini. Dalil ini menjelaskan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, merawat mereka sampai mereka usia tua. Yang ketiga, jangan berkata maksudnya tuh jangan membentak mereka, kemudian marah kepada mereka, berbicara dengan nada yang lebih tinggi, jangan menunjukkan rasa kesal kepada mereka, jadi mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti itu ya. Kemudian siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini? Nah, dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dia berkata,
Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut aku perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Beliau menjawab, ibumu. Kemudian pria itu bertanya lagi, siapa lagi? Tanya kembali, jawabannya ibumu. Dan jawab beliau, siapa lagi? Tanyanya ibumu. Jawaban beliau terus 3 kali menjawab ibumu, ibumu, ibumu. Terus siapa lagi? Tanyanya. Beliau pun menjawab ayahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5514 dan Muslim nomor 4621. Nah, dalam hadis ini jelas bahwa orang yang patut kita hormati di dunia ini yang pertama adalah ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, dan yang keempat baru ayah. Kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua ada juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Bisa kita lihat bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Jelas ya di sini perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua, digaris bawahi wabil walidaini ihsana. Kemudian, nah ibu, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apakah segala sesuatu yang diperintahkan oleh mereka kita harus turuti, atau sesuatu yang dilarang oleh mereka kita juga harus turuti? Nah, di sini di dalam Islam ada batasan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Ada dalam Quran surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat 15. Nah, berdasarkan ayat ini jelas ya, kalau orang tua kita menyuruh kita menyekutukan Allah, itu tidak boleh. Jadi kalau orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu yang jelek, tidak boleh ditaati, tidak boleh dipatuhi, akan tetapi kita tetap menghormati dan menghargai mereka, karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Itu makna dalam ayat ini. Baik, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup? Banyak sekali ya hal yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Ini hanya sebagai sebagian kecil ya contohnya. Yang pertama, mengucapkan salam ketika kita akan berangkat kemanapun, mengucapkan salam, pamit gitu. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan rendah hati dan hormat. 3, tidak memotong pembicaraannya. Yang keempat, berpamitan atau meminta izin baik ke sekolah ataupun keperluan lainnya. Yang kelima, mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali. Terus yang keenam, membantu pekerjaan rumah. Yang ketujuh, berbakti dengan melaksanakan perintah dari keduanya. Tadi seperti yang ibu sebutkan, selama tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah. Merawatnya dengan penuh keikhlasan, apalagi kalau sudah tua dan pikun gitu. Merendahkan diri, merendahkan hati, terus sayang, berkata halus, menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon. Kalau misalkan suatu saat kalian jauh dari orang tua, sempatkan waktu untuk menelpon. Terus memberikan sebagian rezeki yang kita miliki walaupun mereka tidak membutuhkannya gitu.
selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan apapun yang kita hadapi. Nah, kemudian bagaimana berbuat baik kepada mereka yang telah tiada? Kita melaksanakan wasiat, menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya, misalkan utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi dengan teman atau kerabat orang tua dan memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Dan yang keempat, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu materi kita pada hari ini tentang hormat kepada orang tua. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang hormat kepada guru. Ibu harap mari kita sama-sama untuk mulai hari ini memperbaiki diri. Jika kalian pernah marah atau berbuat salah kepada orang tua, meminta maaf kepada mereka mumpung mereka masih ada. Kemudian mulai dari sekarang mari kita senantiasa untuk memperbaiki diri dan berbuat baik kepada mereka. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.